Hai, selamat pagi. Awal bulan Maret 2023, saya diminta untuk datang ke Flores. Dari mendarat di Labuan Bajo, menyusuri kota-kota pertengahan Flores sampai Maumere dan pulang ke Jakarta kira-kira 1 minggu. Nah, di sana kami adalah tim dari BINUS Jakarta dan Universitas Sains Malaysia di Penang dengan Profesor Azizah Omar dan Mas Yopi dari BINUS dan Pak Didiki dari BINUS. Kami melakukan research di beberapa tempat, utamanya adalah Nagakeo. Nagakeo itu adalah satu kabupaten di tengah-tengah Flores, dikatakan Heart of Flores. Nah, yang saya mau cerita adalah saya bukan yang tidak mau jalan-jalan di Indonesia ya, tapi sudah tahu kan Indonesia belum ramah disabilitas, sehingga saya kalau ke keliling Jakarta atau Indonesia atau bahkan Jakarta, saya susah banget untuk bergerak karena tidak ramah disabilitas, tidak ada jalan khusus untuk kursi roda, lalu fasilitasnya pun tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan loh. Yang saya butuhkan itu belum, sehingga kalau saya liburan ke Indonesia, semua tempat di Indonesia saya harus ada teman. Yang bulan Mei 2022 lalu saya coba liburan sendiri di Bali, karena kan biasanya kalau ke Bali ada tempat nginap. Adik saya ada rumah di sana di Jimbaran, dan semua diantar jemput adik saya. Tidak pernah merasakan bagaimana susahnya ternyata Bali bagi disabilitas dengan kursi roda. Jadi waktu di Bali tinggal di hotel, ketika keluar dari hotel pun nggak ada jalan pedestriannya, sempit, banyak barang-barang kayak Jakarta lah, kecuali di Jakarta di protokol itu dari Jung sama ada dari Senayan sampai Tamrin, itu pun nggak semua 100% ramah disabilitas. Nah, apalagi tempat-tempat yang lain, apalagi Indonesia Timur Flores itu saya memang belum pernah ke Indonesia Timur, karena dulu kupikir mendingan saya keluar negeri dulu, toh nanti masih dekat Indonesia. Tapi ternyata Indonesia itu pesawat itu mahal. Jadi ketika suatu saat saya pingin ke Ambon, pingin ke NTT, tiket pesawatnya sekian, dan ternyata harganya sama dengan saya ke Belanda, saya memilih Belanda daripada Indonesia Timur. Ya, itulah kenapa juga Indonesia tidak memberikan tiket murah untuk kita bisa keliling Indonesia. Oke lah, ketika di Flores saya benar-benar sangat berjuang banget untuk survive, karena memang ada tim, jadi kami naik bis wisata besar Elf ya, dimana saya untuk naik pun nggak bisa. Jadi naik turun saya digendong oleh Mas Ujopi. Bener-bener nggak bisa jalan, nggak bisa naik. Nah, kalau di hotel masih oke. Hotel bintang 3 ke bawah is oke, fasilitasnya oke ya, bintang 3. Tapi ketika berjalan kita menyusuri pulau, kalau mau pipis di tempat makan atau restoran pun tidak ada kloset duduk. Ada cuman di Labuan Bajo, ya cuman itu, yang lain tidak ada kloset duduk. Jadi kalau aku mau pipis, ya ampun, pertama kali saya sadar saya mau pipis, terus berhenti mobilnya, nggak ada yang toilet duduk, karena saya nggak bisa jongkok. Bukan sombong, kaki saya lumpuh, nggak bisa dipaksa untuk jongkok. Lalu dibantu oleh teman-teman cari masuk kampung, rumah-rumah penduduk semua kloset kloset jongkok, sampai pada suatu saat di satu toko toiletnya jauh di bawah loh, bukan di bangunan utama.
tempatnya memang klosetnya tetap kloset jongkok, tapi dia lebih naik undakannya kira-kira 20 cm sehingga saya bisa duduk. Itu gila. Habis itu jujur sepanjang jalan saya pengen banget minum, saya nggak mau minum, takut pipis. itu benar-benar survive. Saya harus survive. Lalu itu kan Pulau Flores itu adalah berbukit-bukit, bergunung-gunung. Jadi banyak tebing di mana di beberapa hotel itu harus naik tangga. Oke, saya bisa naik tangga. Kalau hotel bintang itu masih oke. Standarnya oke dengan tangga sekian dan oke, masih bisa. Saya bisa pegangan teman untuk berjalan. Ketika di satu desa udah mau hampir sampai Maumere, kita nginep di situ, namanya Desa Boni. Itu desa, tidak ada hotel, adanya hostel atau apapun namanya. Itu Desa Moni itu tebing-tebing tinggi, dan kanan desa konsep arsitektural tentang undak-undakan itu tidak standar, sehingga kalau naik ke atas itu hotelnya di atas ya, dan Bang Boy yang mengurusin kami di sana itu sudah memilih yang terbaik untuk saya, kan dia tahu saya nggak bisa berjalan dengan baik. Itu undak-undakannya tuh lebih dari 30 cm, sempit, sehingga waktu saya berjalan naik tuh saya pegangan dengan Mas Jopi itu seperti melayang. Gila, terus kan lihat ke bawah, astaga. Saya nggak lihat ke bawah. Oke, kita naik atas. Sampai atas itu kamar saya yang paling dekat, karena yang lain tuh naik lagi. Saya tidur di situ. Saya cuma berpikir, besoknya pagi-pagi gimana caranya turun. Oke. Terus pagi setelah makan pagi, turun dong. Aku benar-benar kaki kanan saya nggak bisa diajak mengangkat, jangankan berjalan, mengangkat aja nggak bisa. Gila, gue ada konsentrasi pikiran saya untuk mengangkat kaki kanan saya, nggak bisa. Serius, swear, nggak bisa. Jadi sampai, Mas, sungguh aku nggak bisa jalan. Oke, kita lihat jalannya seperti yang sebelah sana. Saya lihat sama aja. Aduh, terus gimana, Mas? Setelah makan, oke, aku angkat. Jadi saya digendong, saya nggak berani melihat. Saya pegang erat-erat lehernya, dia gendong saya, dan dia lari. Mas, tolong, saya benar-benar ketakutan. Udah, Mbak Kristi jangan khawatir, udah, tenang aja, pasti selamat sampai mendarat. Hitungannya beberapa detik, 1 menit ya, sampai pada waktu naik malamnya saya naik itu mungkin 20 menit. Hitungannya tadi sampai mendarat di bawah itu kurang dari 1 menit. Astaga, Mas Yopi, terima kasih. Nah, itu tentang hotel. Juga ketika kita masuk ke desa-desa tradisional purba di Desa Bena dan Desa Nungungu, itu juga sama, namanya juga desa tradisional, semua alam. Ya, kalau yang di Bena itu zaman megalitikum, banyak bebatuan besar yang cukup oke dengan kursi roda. Nama juga batu ya, permukaan lantainya atau tanahnya adalah batu, masih oke, tapi turunnya itu begini karena dia tinggal di desanya di lembah, naiknya begini juga. Untung kursi roda saya sudah terbiasa naik turun seperti itu. Pertama kali itu waktu di Singapura kan, ke hotel Mountain Fiber, gini, turun gini, belakangnya dipegangin Mas Kardi. Sama waktu di Desa Bena, di gini, naik lagi, dipegangin oleh
teman-teman, ada Mas Yopi, ada Pak Didik, ya Diki sama Bang Boy. Siap untuk kalau ada apa-apa, saya siap, aman. Itu desa Bena. Ketika di desa Nunungungu itu berbeda. Dia bukan naik turun, tapi datar, tapi itu tanah rerumputan, dimana nama juga alam ya, tidak rata, jeglak-jegluk, dan ada yang lumpur, ada yang batu, sehingga ada satu saat itu mobil kursi roda saya tidak berjalan, kayak selip sampai saya harus dimanualkan untuk didorong. Terus ada satu saat pun saya digendong untuk kursi rodanya juga diangkat. waktu baru masuk ke desa Nunungu. Jadi saya keliling desa itu dengan kadang-kadang duduk, kadang-kadang selip. Tapi itu mengasihkan banget dan sangat inspiratif. Jadi setelah itu sampai Maumere, pulang ke Jakarta lewat Kupang sama lewat Surabaya, langsung ke Jakarta. Itu pengalaman yang luar biasa. Dan setelah itu saya menulis, karena memang inilah research saya diminta untuk sebagai penulisnya. Jadi saya menulis tentang perjalanan dari Labuan Bajo sampai Maumere, dan satu buku lagi adalah tentang Nagekeo dengan desa Nunungu, juga tentang hutan mangrove, dan presentasi aku tentang disabilitas di satu sekolah Katolik dan di kantor kabupaten Nagekeo. Ini saya sudah, itu kan mulai tanggal 3 Maret sampai tanggal 10 Maret saya di sana. Setelah itu saya tanggal 13 sampai 28 29 saya di Jepang. Tapi selama itu sampai sekarang tanggal 10 April saya sudah menulis 2 buku, belum selesai. Satu tentang perjalanan dari Labuan Bajo ke Maumere, itu sudah 19 bab, dan khusus di Nagekeo sudah 20 bab. Nanti masing-masing kira-kira ada 35 bab untuk menjadi 2 buku yang harus selesai bulan September 2023. Hasilnya adalah research buku saya, lalu jurnal dari universitas itu untuk dunia internasional. Juga ada mungkin bikin video dokumenter tentang apa yang kita lakukan atau apa yang kita jalani di Flores. Saya sudah posting di YouTube saya, channel YouTube saya Kristi Damayanti. Silahkan lihat apa yang saya lakukan, tapi memang belum semuanya ya, karena waktu dari Flores kami langsung ke Jepang, jadi masih campur aduk, tapi nanti saya akan lanjutkan lagi. Lalu tanggal itu September harus selesai, lalu penelitian itu akan selesai katanya akhir tahun ini 2023. Ini saya beli di sana. Ini desain NTT, ini rompi fast ya, keren banget. Dan terima kasih dari Universitas Binus dan Universitas Sains Malaysia di Penang dengan Profesor Azizah Omar, Pak Didik, Pak Diki, dan Mas Yopi atas bantuan survivor saya selama di Flores. Oke. Nanti hasilnya 2 buku ini akan saya posting, saya akan perkenalkan, launching di sini. Tapi kalau mau lihat video-video sekedarnya ada di channel Kristi Damayanti. Oke, selamat pagi, selamat bekerja hari ini. Gila, baru sampai ini udah hujan nih.
kabut dan hujan. Selamat bekerja hari Senin tanggal 10 April 2023 kepada semua teman. Walaupun hujan, tetap semangat karena saya sangat semangat untuk menghasilkan karya bagi Indonesia, dunia, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati kita selamanya. Salam. Oh iya, satu lagi. Selamat Paskah bagi yang merayakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia akan membawa kita masa depan yang luar biasa, gemilang ketika kita percaya. Salam.